Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, sebelumnya mungkin kita bertanya-tanya, barisan itu apa sih sebenarnya? Barisan aritmatika itu apa sih sebenarnya? Nah, kita itu pernah mendengar ya, kalau kata barisan itu di mana-mana gitu ya. Contohnya ada barisan kendaraan, ada juga barisan semut gitu ya. Semut lagi baris itu kan sering kita dengar gitu, ada barisan semut gitu ya. Kemudian ada barisan prajurit. Nah, barisan itu apa sih sebenarnya? Kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, kita bisa simpulkan bahwa barisan itu adalah sekumpulan, bukan sekumpulan, tapi urutan dari suatu objek. Kalau misalnya kita sebut barisan prajurit, nah itu ada urutan-urutan dari prajurit-prajurit. Kemudian barisan semut, nah itu kan ada urutan-urutan semut itu saling berurutan gitu, gitu. Nah, barisan aritmatika itu apa sih? Nah, barisan aritmatika itu pokoknya intinya kalau misalnya ada barisan dalam matematika itu pasti balik bahasanya barisan tentang barisan bilangan. Nah, misalnya kita beri contoh dulu barisan-barisan bilangan. Ini ada 3, 7, 10, 11, 8. Nah, ada lagi barisan 2, 5, 8, 11, 14. Ada lagi barisan 2, 4, 8, 16, 2. Nah, ini kan kita lihat ini ya, bilangan-bilangannya ini membentuk suatu urutan. Yang ini 3, 7, 10, 11, 8, 6, yang ini 25, 8, 9, 14, yang ini 24, 8, 16, 32. Nah, ini adalah barisan-barisan bilangan. Nah, barisan aritmatika itu yang kayak gimana? Nah, sekarang coba kita perhatikan ke masing-masing barisan bilangan yang sudah kita tambahkan tadi. Dari sini. 3 ke 7 itu bedanya berapa? Maksudnya dari 3 ke 7 itu naiknya berapa? Ya 7 dikurangi 3 gitu ya, berarti selisihnya 4. Terus deh. Tulis 3 dari 7, 3 dan 7 selisihnya adalah 4. Kemudian dari 7 ke 10 selisihnya adalah 3. Tulis di sini. 3. Nah, kemudian dari 10 ke 11 selisihnya adalah 1. Kemudian dari 11 ke 8 selisihnya apa di sisinya nih? 8 dikurangi 11. Berarti 3.
hingga 3. Kemudian dari 8 ke 6, sisinya adalah hingga 2. Nah, kemudian kita ke barisan yang selanjutnya. Dari 2 ke 5, fungsinya adalah 3. Kemudian dari 5 ke 8, fungsinya 3 juga. Kemudian dari 8 ke 11, sama fungsinya 3 juga. Kemudian dari 11 ke 14, selisihnya 3 juga. Kemudian kita ke barisan yang ketiga. Dari 2 ke 4, selisihnya 2. Dan dari 4 ke 8, selisihnya adalah 4. Kemudian dari 8 ke 16, selisihnya adalah 8. Kemudian dari 16 ke 32, selisihnya adalah 16. Nah, barisan aritmatika itu adalah ketika selisih antar sukunya itu sama. Nah, jadi di antara 3 ini nih, 3 barisan ini yang mana sih kira-kira yang barisan aritmatika? Nah, tentu saja barisan yang kedua ya, karena kita lihat di sini selisihnya itu sama-sama 3 antar bilangannya. 2 ke 5, selisihnya 3, 5 ke 8, selisihnya 3, 8 ke 11, selisihnya juga 3, kemudian 11 ke 14, selisihnya juga 3. Nah, kalau yang atas ini namanya barisan apa kira-kira ya? Nah, atau pokoknya barisan yang ini sama barisan yang pertama sama barisan yang ketiga, nanti aja kita bahasnya kapan-kapan. Sekarang kita fokus dulu ke barisan aritmatika. Oke. Kita pindahkan di sini. Nah, ini sebenarnya barisan aritmatika itu tidak mentok sampai di sini. 2, 5, 8, 11, 14 itu tidak mentok sampai di sini. Tapi barisan aritmatika itu sebenarnya bisa ditambahi lagi sampai tak hingga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terusin lagi 14, nanti kesini tinggal tambah 3 aja, jadinya 14 tambah 3, 17. Kemudian kalau misalnya mau diperbanyak lagi, kesini lagi, tinggal tambah 3 lagi, 17 tambah 3, 20. Nah, itu seterusnya sampai tak hingga. Nah, itu barisan aritmatika. Nah, kemudian
ada beberapa hal penting yang harus diingat dalam barisan aritmatika. Yang pertama adalah ini. Nah, di sini kan ada angka ada bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang ada dalam urutan-urutan ini, yang ada dalam barisan ini itu kita sebutnya sebagai suku. Suku. Dan suku itu dilambangkan dengan U besar. Nah, jadi 2 ini adalah suku, 5 ini adalah suku, 8 ini adalah suku, 11 juga suku, 14 juga suku, dan seterusnya itu masing-masing semuanya namanya suku. Nah, buat pembeda itu biasanya dikasih nomor. Nah, di sini kan 2 itu kan suku pertama ya. Nah, biasanya 2 itu dilambangkan dengan U1. U1. Kemudian 5 itu dilambangkan dengan U2. U2. Nah, kemudian 8 sini karena suku ketiga berarti dilambangkan dengan U3. Satu itu adalah 2. Jadi bawahnya aja lah kita tambah. Itu adalah 2. Kemudian keduanya adalah 5. Kemudian di situ kita tulis juga 8 sebagai suku ketiga, berarti kita tulis U3 adalah 8. Salah ini tandanya bukan titik 2 tapi sama dengan. Nah, dan seterusnya. Di 11 ini namanya U4, 14 namanya U5, dan seterusnya. Nanti sampai berapa itu tak hingga gitu ya. Sampai tak hingga. Kemudian yang terpenting yang kedua adalah ini. Nah, 2 ini. 2 ini adalah suku pertama. Kita sudah tulis tadi ya. Satu ada suku pertama adalah 2. Nah, suku pertama ini harus diingat. Suku pertama itu bisa juga dinamakan dengan A. Jadi biasanya suku 1 itu bilang apa namanya, selain dilambangkan dengan U1 juga dilambangkan dengan A. Kemudian hal yang penting yang ketiga adalah ini. Nah, ini 3, 3, 3, 3. 3 ini selisih antar suku. Nah, ya, selisih antar suku itu kita namakan dengan selisih atau biasanya disebut beda. Beda ini dilambangkan dengan B. Nah, beda di sini dilambangkan dengan B. Nah, 3 hal ini harus teman-teman ingat. Suku adalah bilangan-bilangan yang berada dalam urutan-urutan atau bilangan yang berada dalam barisan. Suku dilambangkan dengan U. Kemudian suku pertama itu dilambangkan juga dengan A. Kemudian selisih atau beda dilambangkan dengan B. Itu ingat ya. Nah, kemudian mungkin kita langsung masuk saja kepada rumus. Nah, misalnya di sini kan kalau di sini 2, 5, 8, 11, 14 ini sampai suku kelima. Nah, kalau misalnya teman-teman diminta cari suku ketujuh. Suku 7. Bagaimana caranya? Mudah ya, karena itu suku kelimanya sudah ada di sini 14.
terus 14. Nah, kemudian suku setelahnya itu suku ke-6, tinggal kita tambah dengan bedanya sekali, jadi kita tambah 3. Kemudian suku ke-7-nya yang setelahnya, berarti tinggal kita tambah 3 lagi. Sehingga kita dapatkan 14 ditambah 6 dengan 20. Nah, tapi ini kan masih kecil ya sukunya. Kalau ini kan gampang ya, mudah ya. Tinggal teman-teman jumlah aja, karena di sini sudah sukunya sudah suku ke-5, kemudian diminta suku ke-7. Nah, suatu saat nanti mungkin teman-teman akan diminta menghitung suku ke-100. Nah, gimana tuh caranya? Nah, itu sudah ada rumusnya. Nah, saya sebutkan rumusnya di sini. Rumus barisan atau suku. Rumus mencari suku tertentu dalam barisan aritmetika. Nah, rumusnya kita tulis di sini. U N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali dengan B. Ditambah. Nah, bingung ya, kenapa tiba-tiba ada N? Nah, nggak usah bingung teman-teman, gampang ini. Jadi misalnya di sini kan UN ya. Jadi N ini bebas kita ganti dengan berapapun. Bebas kita ganti dengan pertanyaan yang diminta. Misalnya kita nanti diminta mencari suku ke-50. Nah, jadi N di sini bisa kita ganti dengan 50. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari suku ke-100. Nah, N ini tinggal kita ganti dengan 100. Nah, tapi tidak hanya N yang di sini saja. N yang di sini juga kita ganti dengan 100 gitu ya. Misalnya kita disuruh mencari suku ke 2000. Nah, N di sini dan N di sini tinggal kita ganti dengan 2000. Nah, di sini kan sudah ada tadi ya. Misalnya kita pakai contoh ini lagi aja lah. Nah, kita pakai contoh yang ini. Nah, di contoh yang ini nih sudah ada. Nah, tadi kita sudah hitung ya. A-nya itu 2. Kemudian B-nya dengan 3. Nah, misalnya kita diminta mencari suku berapa tadi? Nah, saya kita diminta mencari suku ke 77. Ya. 77. Nah, tinggal kita masukkan saja A-nya. Nah, tadi sini sudah ada A-nya ya. A-nya itu 2 ditambah dengan N dikurangi 1. Nah, dalam kurung ini berarti ya. Dalam kurung, nah, N di sini tadi kita ganti dengan 77. 77 dikurangi dengan 1 dikali dengan B-nya yaitu 3. Nah, itu bisa teman-teman langsung hitung saja. Nah, sesuai peraturan, kita akan operasikan dulu, kita akan hitung dulu yang tadi dalam kurung gitu ya. Jadi 2 ditambah dengan 76 dikali 3. Sudah, kita cari dulu. Berapa 76 dikali 3? Jadi 6 dikali 3, 228.
Berarti 2 ditambah 228 sama dengan 230. Nah, jadi suku ke-77 itu hasilnya 230. Itu teman-teman ya. Nah, sekarang misalkan saya punya soal ini. Diberikan sebuah barisan aritmatika dengan suku ke-4 sama dengan 19 dan suku ke-7 sama dengan 31. Tentukan suku ke-50 dari, jangan 50 deh, kebanyakan kayaknya. Kita ganti 20 dulu. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, gimana ini kira-kira cara jawabnya? Nah, biar teman-teman nggak kebingungan, pertama kita tulis dulu rumusnya. Gitu ya. Rumus yang tadi kita tulis dulu. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Itu ya. Nah, kemudian di sini kita punya suku ke-4 dan suku ke-7. Dari sini Q4. Nah, di sini N-nya sudah kita ganti dengan 4. Nah, berarti N di sebelahnya juga kita ganti dengan 4. A ditambah 4 dikurangi 1 dikali B. Nah, begitu juga dengan suku ke-7. Nah, di sana suku ke-7 itu N-nya sudah kita ganti dengan 7. Nah, kita ganti juga di sebelahnya. Tadi A ditambah 7 dikurangi 1 dikali B. Kemudian kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti dari sini kita dapatkan A ditambah 4B ditambah 3B. Kemudian yang bawahnya kita dapatkan A ditambah 6B. Kemudian, nah, di sini sudah kita dapatkan suku ke-4 adalah 19. Nah, berarti di sini kita makan sama dengan 19. Kemudian yang suku ke-7 juga sudah ada di sana. Suku ke-7 adalah 31. Dia tambahkan di sini. Sama dengan 31. Nah, setelah itu kita apakan? Persamaan yang ini itu bisa kita gunakan metode kita coba kurangi dua persamaan ini. Kita kurangi. Kurangi seperti biasa kita oh itu salah nih tanda ini. Seperti kita mengurangi pengurangan biasa.
A dikurangi A, habis berarti ya. 3B dikurangi 6B. Berarti kita dapatkan negatif 3B sama dengan 19 dikurangi 31 adalah 1, negatif 12. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 3. Berarti akhirnya kita dapatkan B sama dengan negatif 12 bagi negatif 3. Kemudian kita dapatkan B sama dengan berapa? 4. Nah, kemudian kita sudah dapatkan B sama dengan 4. Kemudian B ini kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Di antara dua persamaan ini, supaya kita bisa mendapatkan nilai A. Misalnya saya maunya masukkan ke persamaan yang atas deh. Oke, nggak apa-apa. Kita coba A ditambah 3B sama dengan 19. Nah, B ini sudah kita dapatkan 4. Berarti B di sini bisa kita ganti dengan 4. Jadi A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 19. Nah, sesuai peraturan operasi bilangan ya, kalau misalnya ada penjumlahan dan perkalian, maka kita dahulukan perkalian. Nah, di sini kita punya penjumlahan A ditambah 3 kali 4, dan ada juga perkalian 3 kali 4. Berarti kita dahulukan yang perkalian 3 kali 4 dulu. Berapa 3 kali 4? 12. Jadi kita dapatkan A ditambah 12 sama dengan 19. Kemudian 12-nya ini kita pindah ruas. Karena pindah ruas, tandanya jadi berubah. Awalnya tandanya plus, pindah ke sana jadi tandanya minus. Jadi kita dapatkan A sama dengan 19 dikurangi 12. Kita dapatkan A sama dengan berapa? 19 kurang 12? Iya, 19 kurang 12 adalah 7. Nah, sudah kita dapatkan A dengan B. Nah, baru kita bisa cari tadi tim yang diminta adalah suku ke 20. Nah, kita tulis di bawahnya di sini ya. U20 sama dengan A ditambah 20 dikurangi 1 dikali B. Nah, A-nya sudah kita dapatkan yaitu 7. Kemudian B-nya 20 dikurangi 1 juga jadinya 19 dikali B-nya juga sudah kita dapatkan yaitu 4. Punya berapa? 19 kali 4. Ya, 76. Jadi kita tulis 7 ditambah 76. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 7 tambah 76 adalah 83. Nah, jadi ternyata suku ke-20 itu hasilnya 83.